akar yang diprogram di batu itu ekspresionis menurut saya ya. Ada yang membilang kalau itu seni painting. Nah, ini akan saya tampilkan. Ini penampakannya tadi. Ini akan saya banyak potong. Ini batangnya dulu stek, masih kelihatan ya. Nih, dulu batangnya hanya stekan sekitar 7 cm. Kemudian saya potong lagi untuk menghasilkan lunasnya ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan mengupload juga sebuah konten video tentang perbonsaian seperti itu di dalam channel film pendek saya yang tarafnya baru membangun channel ya. Ya, oke, para subscriberku dan yang belum menjadi subscriberku silahkan subscribe sekarang ya, karena subscribe gratis ngono lur. Nah, gini, kalau kata pribadi saya itu dalam konteks perbonsaian itu ada 2 macam. Maksudnya 2 macam itu, satu untuk kontes atau untuk ditampilkan sebagai juara ya, itu memiliki kaidah-kaidah tertentu untuk membuat bonsai atau menggarap sebuah bonsai seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada ekspresi si pembonsai. Nah, di sini ini yang sebenarnya lebar maknanya. Kadang ada yang mengatakan bahwa itu salah, bahwa ini salah. Nah, itu seharusnya vonis salah dan tidak salah itu ditempatkan di mana tempatnya, seperti itu. Jadi ketika kita mengekspresikan sebuah imajinasi atau karya kita terhadap tumbuhan di dalam bonsai, dalam konteksnya kan lukisan hidup, itu ya bagaimana kita mengekspresikannya. Jadi ketika ini ekspresionis ya, ekspresi dari diri kita itu memang tidak ada batasan. Tapi ya kita menggunakan, kalau di alam itu misalkan kita membuat sebuah bonsai itu terdapat tanaman yang seperti ini. Nah, misalkan soalnya di alam liar juga itu terdapat sebuah keunikan-keunikan tertentu. Contohnya itu ketika sebuah tanaman atau sebuah pohon itu kekurangan air misalnya, itu akan terjadi sebuah benjolan di atas mungkin. Dan itu kalau di yang diperkonteskan, yang poin pertama tadi itu kan bisa saja tidak masuk. Nah, seperti itu. Tapi kalau di ekspresionis atau ekspresinya itu yang di alam aja ada. Nah, seperti itu. Jadi salah dan tidak salah itu sebenarnya tergantung di mana tempatnya, seperti itu. Kalau misalkan kita membuat bonsai dengan ekspresi kita seperti itu, terus dikatakan orang lain melihat, wah ini salah, ini salah. Yang salah itu sebenarnya mindsetnya, seperti itu, pola berpikirnya. Jadi kalau saya pribadi ya, soalnya kan pemula, jadi wajar kalau dikatakan ini buatannya salah, ini buatannya salah, tapi saya nggak apa-apa sebagai tambahan ilmu juga. Tapi kalau pedoman saya, setahu saya, dengan teman-teman di luaran sana yang mungkin ilmunya lebih tinggi, gitu kan, teman-teman saya, dan bisa saya katakan panutan, tapi belum saya akan sebutkan namanya di sini. Akan saya sebutkan di konten berikutnya besok, dan saya akan kolaborasi dengan beliau juga. Itu ketika kita menggunakan pakem, kalau tujuan kita untuk diperdagangkan dan selera konsumennya itu untuk pameran, nah kita menggunakan kaidah pameran. Misalkan kita membuat bonsai formal, itu harus urut, misalkan akarnya ketika tegak lurus harus muter, kemudian rantingnya harus saling mengisi ruangnya, jangan dunduk itu misalkan lurus, karena ketika terjadi dunduk atau ranting yang lurus ketemunya dalam batang itu akan menjadi besar di atas nanti di ketemuan ranting itu. Nah, seperti itu. Dan kemudian saya akan memberikan contoh. Ini sancang programan dari sekitar 15-an bulan, kurang lebih seperti itu. Itu nanti akan terlihat sebuah akar yang diprogram di batu. Itu ekspresionis menurut saya. Ya, ada yang membilang kalau itu seni painting. Nah, ini akan saya tampilkan.
Ini penampakannya tadi. Ini akan saya banyak potong. Ini batangnya dulu stek, masih kelihatan ya. Nih, dulu batangnya hanya stekan sekitar 7 cm. Kemudian saya potong lagi untuk menghasilkan tunasnya. Ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5 cm. Nah, ini akarnya sudah menyengkeram batu seperti itu. Ini lambat laun akan tertutup nanti dengan kambiumnya, akan menambah sesuatu. Ini perantingannya. Kemudian ini perantingannya ini sebenarnya ada patah di sini. Tapi kalau sancang, jenis sancang itu akan mudah menyatu. Mudah-mudahan ini akan seperti harapan saya, karena ini akan menjadi selentingan ke sini sebenarnya. Akan saya bawa ke sini kalau udah pulih kembali. Ini rantingnya bagian atas. Kemudian kalau secara formal sebenarnya ini besok saya buang. Ini yang ini saya menunggu ini besar, kemudian saya akan mengisi di sini seperti itu perantingannya. Ini nanti akan saya buang, ini saya pepetkan ke sini. Terus kemudian yang menjadi mahkota, ini rencana saya ini nanti. Terus ini kemudian batang yang mengisi ke sini sebagai ganti ini. Tapi belum saya akan potong sekarang yang ini. Soalnya untuk menghambat pertumbuhan yang sini. Ini biar tidak menjadi pembesaran di sini. Ini biar ada keseimbangan. Otomatis besok akan menjadi tonjolan seperti kayu tua. Nah, baru ini saya buang. Kemudian ini akan mengisi ranting yang sebelah sini seperti itu. Ini masuknya ke ekspresionis ya. Kalau saya ya bener pancing, tapi kan tekniknya sebenarnya ekspresionis. Jadi ekspresi pembonsai itu sendiri. Kalau nyari pakemnya, formalnya itu kan kalau saya sendiri sih belum menguasai karena masih pemula ya. Seperti itu. Ini akan saya perlihatkan nanti. Ini akan saya potong ya. Ini bukan sini ini. Ini akan saya potong mepet. Kemudian seminggu kemudian ini akan saya naikkan. Soalnya kalau tidak menunggu sekitar semingguan atau 5 hari lah paling enggak, itu nanti dikhawatirkan akan terjadi stres dan ini kering. Bukan mati, bukan, tapi hanya rantingnya kering dan itu akan menjadikan cacat seperti itu sebenarnya. Oke, kita akan mulai memotong ranting yang tidak diperlukan, tapi bertahap, tidak semuanya dulu, soalnya menunggu waktu yang pas dan biar kambium-kambium yang bisa besar akan tetap menutup bagian potongan yang sudah pernah saya lakukan. Julali nyambi wedangan. Sorry, mripate mleneng ngono kuwi. Kali urung gue HP, urung gue kamera tenan. Ini andalan Pekiro. Ini sebenarnya tang kabel. Kode anak saya lur. Nungguin. Dia lagi seneng sama gambar kodok ngono. Saya akan memotong atasnya. Yang besok akan jadi sesuatu yang indah ngono kuwi. Lagi. Oh, nek wong liya ya mbuh ngono kuwi lur. Gambar kambing ya? Kambing. Mepet. Saya potong mepet ya lur. Wih. Oh iya. Terpotong ngono kuwi. Apa kuwi? Mbek. Ini akan saya rapikan. Sebenarnya tang kerput tapi gandeng ndak duwe. Seperti itu. Ini bisa akan seperti ini. Ini sudah ada
rantingnya nanti akan Sapi ya. mengisi yang ruang sini. Ini sudah dapat ini akan dipaksa lurus besok. Tapi kita akan, jadi semuanya itu harus dipertimbangkan ya, walaupun ini pohon gandel ya kan, yang seperti ini tadi ini ada patahan, tapi nanti akan bisa sempurna kembali. Tapi kalau yang di top itu usahakan biar bisa maksimal. Soalnya apa? Nanti ketika ada kesalahan atau tidak sehat, itu akan sulit mencari keseimbangannya. Seperti itu. Kita memotongnya akan bertahap, sedikit-sedikit dulu. Oh, ini besoknya kalau udah imbang yang ranting di sini, ini akan saya buang yang ini loh. Tapi tidak sekarang. Soalnya untuk menghambat apa yang seperti yang saya sampaikan tadi. Wah, ini saya dikasih handphone sama anak saya. Ini anak saya juga seneng gambar sapi, gambar katak. Mantap lur, mantap. Oke, kita akan lanjutkan menunggu. Mama. Ganggu anak idok ya rapopo, menunggu bocah. Bagaimana saya merawat bonsai itu? Ini tanaman sansang yang saya tujukan ke ekspresionis, bukan ke formal. Kalau formal saya masih kesulitan, soalnya saya kan pemula seperti itu. Oke, jangan geser-geser channelnya. Pokoknya subscribe di sini. Anda akan menikmati film pendek channel tentang bonsai ya. Kita belajar bersama seperti itu. Kita menyatu dengan alam. Apa yang perlu kita sombongkan, karena sesungguhnya ilmu itu milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena belajar itu tidak akan pernah habis dari kita lahir sampai kita ke liang lahat seperti itu. Jadi jangan malu bertanya, jangan malu dikatakan tidak bisa, jangan malu dikatakan kamu bukan pembonsai. Seperti itu. Kejadian-kejadian seperti itu akan membuat kita kebal dalam dunia ini, bukan hanya tentang bonsai ya guys. Seperti itu. Oke, salam satu hobi, salam sejahtera. Pokoknya apa yang kau ketahui bagikan, jika mungkin ada yang belum tahu dan bisa memanfaatkan akan menjadi amal Anda. Kalau ketika orang lebih mempunyai ilmu, nah, nanti pasti kita akan mendapat masukan dari beliau. Terima kasih. Saya Heri Andri Suswanta.